Kenapa, Mim? Kok ada orang nggak mampu kau ngadapin aku sendiri? Kenapa? Enggak, kenapa sini. Aku masuk rumah kau sini. Apa? Ini dosen kalian yang cabul itu, dia cabulin saya. Ayo. Ayo dengerin, ayo. Apa? Kapan saya nyambuli Dengerin ya. kamu? Dengerin. Kapan saya nyambuli kamu? Den- Kamu mau memperkosa? Pernah? Akan? Fitnah baru. Nah, istrinya aja ngamuk. Ngamuk istrinya. Sosok kiai kerap dianggap cerminan standar moral tertinggi, berakhlak tanpa cela, bijak, dan menuntun umat. Sebaliknya, pengusaha sering dipandang sebagai representasi kuasa dan hegemoni, dunia yang penuh kalkulasi dan ambisi. Nah, dua kutub itu bertemu pada sosok Yai Mim dan Sahara, akhlak dan kekuasaan, dua hal yang seolah selalu berseberangan. Tapi benarkah begitu? Apakah akhlak selalu benar dan kekuasaan selalu salah? Atau justru sebaliknya? Kebenaran, pada akhirnya, bersifat tentatif, bisa berpihak pada siapa saja, tergantung dari mana kita memandangnya. Lantas, bagaimana sebenarnya duduk persoalan antara Yai Mim dan Sahara? Dalam setiap perkampungan, di setiap sudut kota, selalu ada cerita kecil yang menyingkap wajah besar masyarakat kita. Kadang ceritanya sederhana, soal lahan parkir, pagar rumah, atau suara bising dari usaha tetangga. Tapi di balik itu semua, tersimpan benturan dua hal yang lebih dalam, moral dan kuasa. Kiai, dalam pandangan umum, adalah simbol akhlak yang luhur. Mereka menjadi penuntun, penjaga nurani sosial, tempat orang bertanya ketika benar dan salah jadi kabur. Sementara pengusaha, terutama di masyarakat modern, sering dianggap representasi dari kekuasaan ekonomi, bisa menentukan ruang, menaklukkan waktu, dan terkadang menyingkirkan yang dianggap menghalangi langkah. Akhlak dan kekuasaan, dua poros yang semestinya saling menguatkan, tapi seringkali justru berhadap-hadapan. Sebab dalam dunia nyata, garis antara benar dan salah tidak pernah setegas dalam kitab. Kita terbiasa berpikir bahwa akhlak selalu benar, kekuasaan selalu salah. Tapi sejarah dan kehidupan sehari-hari sering menertawakan simplifikasi itu. Kebenaran ternyata bersifat tentatif, bisa menimpa siapa saja. Kadang orang benar terlihat salah karena cara yang buruk, kadang yang salah tampak benar karena mampu menguasai panggung opini. Dan di titik itulah, muncul satu kisah yang tiba-tiba jadi pembicaraan nasional. Kiai Mim dan Sahara. Sebuah perselisihan yang, sekilas, tampak remeh, hanya soal tempat parkir. Namun di bawahnya, mengalir narasi yang lebih besar, tentang harga diri, pengaruh, emosi, dan bagaimana masyarakat kita menilai kebenaran bukan dari fakta, tapi dari siapa yang lebih pandai membungkusnya. Lalu, bagaimana duduk perkara yang sebenarnya? Siapa sesungguhnya yang melanggar batas? Dan apa makna yang bisa kita petik dari benturan antara akhlak dan kekuasaan ini? Sampai masih ada itu muncungnya. Siap, wow. Baik, Mbak. Saya tidak ingin membahayakan orang lain. Iya, tapi kau membahayakan perasaan orang lain, kau melukai perasaan orang lain, dan kau perlu catat itu. Kalau perasaan sih, masing-masing. Oh, masing-masing. Oke, aku lukai perasaan kau. Yang sakit itu kau. Awal sengketa. Yai Mim membeli sebidang tanah pada tahun 2007, kemudian sebagian diwakafkan sebagai jalan akses publik. Sahara, setelah pindah ke lingkungan tersebut, menggunakan lahan wakaf yang difungsikan sebagai jalan umum itu sebagai lokasi parkir rental mobil. Di hari berikutnya, pemasangan papan imbauan. Yai Mim memasang papan imbauan yang bertuliskan, "Mohon tidak parkir depan pintu." Papan ini ditempatkan di pagar rumahnya agar tidak dihalangi. Tapi imbauan itu diabaikan. Kronologi berikutnya. Keterlibatan pihak ketiga, gangguan akses. Suatu malam mobil tetap diparkir di depan rumah Yai Mim hingga larut malam. Yai Mim atau istri, Rosida, mencoba menghubungi karyawan atau tetangganya untuk memindahkan, tapi tak direspons. Paginya ada kegiatan pengajian yang terhambat. Berikutnya, pembersihan lahan atau tawaran ganti biaya. Yai Mim membersihkan sebidang lahan di depan rumahnya agar Sahara bisa memarkir di situ. Ada niat untuk bernegosiasi soal harga dan tarif kecil. 1 juta rupiah diminta, tawaran balasan 400.000 rupiah sebagai kompensasi. Namun, masalah parkir masih berlanjut. Viral di media sosial, tuduhan pelecehan. Sahara mengunggah video cekcok. Muncul tuduhan tak hanya soal parkir tetapi pelecehan verbal dan non-verbal.
Label Kiai Cabul muncul. Upaya hukum atau pernyataan publik. Yai Mim melaporkan Sahara ke polisi. Sahara juga melaporkan Yai Mim. Yai Mim menyatakan sudah memaafkan di level manusiawi, tapi tetap melanjutkan proses hukum, mediasi dan kedamaian. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, datang ke Malang sebagai bagian kunjungan silaturahmi. Suasana lingkungan mulai adem. Publik menyaksikan keakraban antara kedua pihak. Rekonsiliasi dicapai, sudah rukun, seperti yang dijelaskan media. Dari sengketa ini, kita bisa lihat beberapa variabel konflik yang saling terkait. Tuntutan ruang pribadi versus kepentingan umum. Jalan yang diwakafkan diperkirakan untuk akses umum, tapi ketika digunakan oleh usaha tetangga, rental mobil, maka kepentingan umum dan kenyamanan pribadi bertabrakan. Kepemilikan, legal versus persepsi publik. Sahara mengklaim bahwa tanah bukan milik Yai Mim atau wakaf. Yai Mim menyebut sebaliknya. Disinilah muncul perdebatan tentang apa yang dianggap wakaf versus apa yang dibawa ke publik. Kepentingan ekonomi versus moralitas, etika tetangga dan pemuka agama. Bagi Sahara, usaha rental adalah mata pencaharian. Bagi Yai Mim, menjaga ketertiban dan kebersamaan lingkungan serta penghormatan terhadap wakaf adalah bagian dari tanggung jawab moral dan agama. Peran media sosial opini publik membuat kejadian Yai Mim versus Sahara ini viral dengan cepat. Muncul framing dan tuduhan. Label Kiai Cabul makin membesar karena publik melihat video viral tanpa konteks lengkap. Berikutnya, seperti biasanya, netizen jadi hakim, dan kebenaran jadi tontonan. Masyarakat kita sudah lama hidup di dua dunia nyata dan dunia maya. Di dunia nyata, konflik antara tetangga biasanya selesai dengan musyawarah di balai RT. Tapi di dunia maya, segalanya berubah. Netizen menjadi hakim, opini jadi vonis, dan kebenaran berubah menjadi tontonan. Kasus Kiai Mim dan Sahara adalah gambaran sempurna dari benturan dua dunia itu. Sebuah konflik sederhana, soal parkir, hak akses, dan ketenangan rumah tangga, mendadak menjelma menjadi drama nasional. Dalam hitungan jam, video singkat yang memperlihatkan Yai Mim bersuara keras langsung membanjiri media sosial. Tanpa konteks, tanpa kronologi lengkap, publik pun segera membentuk opini. Satu tokoh agama menindas rakyat kecil. Inilah wajah netizen justice yang seringkali lebih cepat menilai daripada memahami. Padahal kalau dicermati, tidak ada satupun konflik sosial yang benar-benar hitam putih. Setiap pihak membawa luka, logika, dan ego masing-masing. Kita, sebagai bangsa, sangat menghormati simbol. Kiai bukan hanya individu, tapi lambang moralitas. Perempuan pengusaha kecil bukan sekadar warga, tapi representasi rakyat kecil yang tertindas. Maka ketika dua simbol itu berhadapan, publik tidak lagi melihat fakta, melainkan memilih sisi berdasarkan empati, bukan logika. Yang tampak lemah akan didukung, yang tampak kuat akan diserang. Padahal di dunia nyata, lemah dan kuat itu tidak selalu sesuai dengan yang tampak di layar. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, tut wuri handayani. Pepatah Ki Hajar Dewantara ini seakan hilang maknanya di era media sosial. Sebab kini, yang ada bukan lagi keteladanan dan bimbingan, tapi kompetisi citra tentang siapa yang tampak lebih benar di depan kamera. Kita hidup di era persepsi, bukan kebenaran. Kebenaran kini tidak lagi dicari, tapi dikonstruksi. Kamera menjadi alat untuk mengunci narasi, dan algoritma menjadi hakim yang menentukan siapa yang patut dipercaya. Dalam konteks ini, Sahara menjadi korban ideal, perempuan, pengusaha kecil, dengan ekspresi marah dan kecewa yang mudah membangkitkan simpati. Sementara Yai Mim, dengan suara lantang dan gestur tegas, langsung jatuh pada stereotip lama, tokoh agama yang keras dan arogan. Padahal bisa jadi, keduanya hanya manusia biasa yang sedang kelelahan menghadapi hidup. Yang satu ingin menjaga martabat rumahnya, yang satu ingin bertahan dari tekanan ekonomi. Tapi sayangnya, publik tidak sabar menunggu kebenaran utuh. Kita lebih suka drama daripada klarifikasi. Dalam filsafat Jawa, ada ungkapan, sopo salah, sopo sing bener, gumantung marang sing nyeritak ake. Siapa yang salah dan siapa yang benar tergantung siapa yang bercerita. Ungkapan ini kini terasa makin relevan. Karena di era digital, siapapun bisa jadi penyampai kisah, dan dengan itu, bisa mengubah persepsi jutaan orang. Kebenaran akhirnya bukan lagi soal apa yang terjadi, tapi siapa yang lebih pandai membuat narasi.
Dan disinilah tragedi sosial kita. Masyarakat kehilangan ruang teduh untuk berpikir jernih. Yang kita miliki sekarang hanyalah arus komentar, hashtag, dan kemarahan kolektif yang cepat datang, dan cepat pula lupa. Pada akhirnya, perkara antara Kiai Mim dan Sahara bukan semata konflik dua individu, tapi cermin besar yang memantulkan wajah kita sendiri. Kita yang sering menilai tanpa tahu duduk perkara. Kita yang mudah berpihak, tapi jarang berpikir. Kita yang merasa paling benar, padahal kadang tak lebih dari gema amarah di ruang digital. Di satu sisi, ada moralitas yang selalu ingin menuntun dunia dengan cahaya kebenaran. Tapi di sisi lain, ada kuasa yang percaya bahwa tanpa kekuatan, kebenaran hanya sebatas doa. Maka, terjadilah pertarungan abadi antara dua nilai. Akhlak yang ingin menundukkan dunia, dan dunia yang berusaha menundukkan akhlak. Kiai Mim mungkin menjadi simbol dari keyakinan bahwa manusia seharusnya hidup dengan nilai dan nurani. Tapi Sahara, di sisi lain, merepresentasikan kenyataan bahwa dunia tak selalu tunduk pada nilai itu. Uang, politik, gengsi, semua menjadi godaan yang menguji seberapa kuat iman dan kesabaran seseorang. Dalam pandangan yang lebih dalam, tidak ada yang sepenuhnya salah, dan tidak ada yang sepenuhnya benar. Yang ada hanyalah manusia, dengan luka dan egonya masing-masing. Karena pada hakikatnya, manusia tidak sedang berperang melawan orang lain, tetapi melawan dirinya sendiri. Melawan rasa benar yang berlebihan, melawan keinginan untuk diakui, melawan ketakutan kehilangan kuasa, atau melawan gengsi untuk mengalah. Konflik ini, seaneh atau sesederhana apapun, sesungguhnya adalah laboratorium kemanusiaan. Tempat di mana kita belajar bahwa nilai tidak bisa hanya diucapkan, tapi harus dihidupi. Bahwa moral bukan sekadar simbol, tapi perjuangan sehari-hari. Dan bahwa kuasa bukan selalu kejahatan, asal dijalankan dengan kebijaksanaan. Mungkin, di ujung semua ini, kita hanya butuh satu hal, kejujuran untuk mengakui bahwa kita sama-sama manusia. Kiai Mim dengan kebenarannya, Sahara dengan kekuasaannya, dan kita dengan segala keinginan untuk memahami keduanya. Bener nggak Pak Yai suka godain katanya? Godain siapa? Godain Sahara. Wong bojoku lebih ayu, aku ya hafal Quran, hamilul Quran, hafizul Quran, aja kena godan, niat wae tak lawan. Kok duwe niat elek nang wong, apa meneh niat godan nang wong wedok, Quranku ilang. Lah buktine sampai sekarang iki aku jek hafal Quran, jek hamilul Quran. Dadi lek ana wong ngomong wong wedok rumangsa tak godhong mesti bohonge. Lek pancen wanita ayo rene tak sumpah Quran. Lek aku godhong model apa? Lek guyon pancen iya, aku senengane guyon. Nggih to? Senengane guyon. Ngono Kang Dedi. Lah Mbak Sahara itu sebenarnya orangnya baik.